Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Sangaji Niken Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian puisi, dan yang kami hargai teman-teman X4B. Di dalam video ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami tentang kajian puisi dan apresiasi puisi. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Abide Rozak, saya sendiri selaku moderator kelompok. Lalu ada Dia Eli Armawati, Nela Rati Arahnowo, Olvia Mega Oktaviani, lalu ada Risma Triana Dewi, lalu ada Siti Nurmala Nufus, dan yang terakhir Firly Putri Junaidi. Baik, langsung saja kita akan menyimak penjelasan materi dari kelompok 2. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Eli Armawati dari kelompok 2 dengan NPM 202121500179. Pada kesempatan video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang hakikat puisi. Secara etimologi, kata puisi berasal dari bahasa Yunani, yaitu poema yang berarti membuat, dan poesis yang berarti pembuat, pembangunan, atau pembentuk. Puisi diartikan sebagai pembangun, pembentuk, atau pembuat. Karena memang pada dasarnya dengan menciptakan sebuah puisi, maka seorang penyair telah membuat atau membentuk sebuah dunianya sendiri, dengan secara lahir maupun batin. Menurut Tahyono tahun 1988 halaman 50. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Dalam pengertian bebas, puisi juga disebut ucapan atau ekspresi tidak langsung atau ucapan ke inti permasalahan, peristiwa ataupun narasi. Selanjutnya yaitu selain unsur musikal, puisi juga merupakan ekspresi pikiran dan ekspresi perasaan yang bersifat imajinatif. Hal-hal seperti yang dinyatakan para ahli yang dikutip pada buku Tarigan dalam buku Prinsip-Prinsip Dasar Sastra, yaitu yang pertama menurut Samuel Johnson, yaitu puisi adalah seni pemaduan kegairahan dengan kebenaran dengan mempergunakan imajinasi sebagai pembantu akal pikiran. Menurut William Wordsworth, puisi adalah luapan spontan dari perasaan yang penuh daya, memperoleh rasanya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali ke dalam kedamaian. Mungkin cukup sekian dari pengertian pembahasan hakikat puisi kali ini. Dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada hakikat kajian. Hakikat adalah hasil dari proses mengkaji. Mengkaji puisi adalah proses belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan, mempertimbangkan, menguji, dan menelan sebuah puisi untuk mengetahui isi yang terkandung dalam sebuah puisi terkait berkualitas atau tidaknya sebuah puisi. Mengkaji puisi dapat dilakukan dari berbagai hal, yaitu dari struktur, unsur-unsur, ragam, dan kesejaraan. Sepanjang zaman puisi selalu mengalami perubahan, perkembangan. Hal ini hakikat sebagai karya seni yang selalu terjadi ketegangan antara konvensi dan inovasi. Puisi selalu berubah-ubah sesuai dengan evolusi, selera, dan perubahan konsep, perubahan estetika di masyarakat. Saya Olvia Mega Oktaviani akan melanjutkan tentang hakikat apresiasi puisi. Apresiasi adalah tindak menghargai suatu karya, dalam hal ini karya sastra yang berupa puisi. Bentuk penghargaan tersebut bisa memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari pembacaan, pengkajian, dan bahkan sekedar pujian atau kritikan. Menurut Goff, istilah apresiasi mengandung makna. Yang pertama, pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Dan yang kedua adalah pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang.
Kata apresiasi dalam KBBI adalah kesadaran terhadap nilai-nilai budaya, penilaian atau penghargaan terhadap sebuah karya. Untuk kegiatan apresiasi melibatkan 3 aspek inti, yaitu aspek kognitif dan aspek emotif. Untuk aspek kognitif yaitu apresiasi yang melibatkan intelektual pembaca. Yang kedua, aspek emotif yaitu apresiasi yang melibatkan unsur emosi pembaca dalam rangka memahami unsur-unsur keindahan dalam puisi. Yang ketiga, aspek evaluasi yaitu aspek yang melibatkan unsur penilaian baik, buruk, artistik, indah, dan sebagainya. Jadi apresiasi merupakan suatu kegiatan atau proses untuk menanggapi suatu hasil karya yang dapat menumbuhkan pengalaman bagi diri seorang. Terima kasih. Selanjutnya yaitu prosedur apresiasi. Dalam mengapresiasi puisi, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, keterlibatan jiwa. Yang kedua, menyatukan pikiran dan perasaan pada sebuah puisi. Yang ketiga, yaitu melibatkan pengalaman pribadi. Maksud dari yang pertama yaitu keterlibatan jiwa. Maksudnya adalah seseorang harus melibatkan jiwa secara keseluruhan atau menenggelamkan jiwa pada sebuah puisi agar dapat memahami puisi dari sisi batin. Yang kedua, menyatukan pikiran dan perasaan pada sebuah puisi. Nah, maksudnya yaitu menyatukan pikiran dan perasaan pada sebuah puisi ini diperlukan untuk memahami isi puisi dari unsur fisik dan unsur batin puisi. Yang ketiga yaitu melibatkan pengalaman pribadi terhadap pengalaman penyair. Seringkali penyair menggunakan simbol-simbol pribadi dan budaya yang melatar belakanginya. Oleh karena itu, sering dijumpai simbol-simbol pribadi dan majas propinisialistis dalam puisi. Maka upaya yang paling tepat untuk memahami sebuah puisi adalah keterlibatan pengalaman pribadi terhadap pengalaman penyair. Selanjutnya saya akan membacakan tentang objek apresiasi puisi. Nah, di sini struktur puisi adalah struktur yang dikaji dalam sebuah puisi dapat dibagi menjadi 2 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan makna atau yang disebut dengan struktur mental. Yang kedua lapisan bentuk atau yang disebut dengan struktur fisik. Nah, di sini lapisan makna terbagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama tema adalah gagasan pokok yang disampaikan penyair melalui puisi yang berfungsi sebagai landasan utama dalam puisi. Yang kedua yaitu sikap atau feeling, yaitu sikap penyair terhadap persoalan yang terjadi disajikan dalam bentuk puisi. Yang ketiga yaitu nada atau tone. Nada atau tone ini nada sering dikaitkan dengan suasana. Nada atau tone ini adalah sikap sang penyair terhadap pembaca atau penikmat puisinya. Keempat yaitu amanat atau intention, adalah pesan penyair yang akan disampaikan kepada pembaca atau penikmat puisi. Yang kelima, imajinasi atau imagery, adalah segala rasa yang dialami penyair agar dapat dirasakan oleh orang lain, seperti pembaca atau pendengarnya. Yang terakhir, gaya bahasa atau majas, yaitu kata kias untuk mengungkapkan ide untuk memperkaya aspek estetika dalam puisi. Selanjutnya ada lapisan bentuk, yaitu lapisan bentuk terbagi menjadi 7 bagian, yaitu irama atau ritme adalah turunannya suara secara terstruktur dalam puisi. Yang kedua diksi atau diction, yaitu kata-kata dipilih oleh penyair dalam menciptakan puisi. Pilihan kata atau diksi dalam puisi biasanya penyair memiliki kata-kata yang memiliki nilai rasa, seperti yang mewakili perasaan penyair ya. Yang ketiga yaitu baris. Baris adalah puisi merupakan ciri visual untuk efek
artistik. Yang keempat yaitu Anjasbemen adalah peloncatan kata dalam baris atau bait puisi. Yang kelima yaitu interpolasi adalah penyiapan kata pada lirik puisi untuk memperjelas arti. Yang keenam, kata nyata atau the counter word adalah kata-kata yang konkret. Yang terakhir, ritma atau sajak adalah persamaan bunyi atau pengulangan bait. Saya akan serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu adalah proses apresiasi. Dalam proses apresiasi ini terdapat 7 bagian. Yang pertama yaitu adalah membaca atau mendengarkan puisi. Yang kedua, pendekatan diksi. Yang ketiga, berempati atau penjiwaan. Yang keempat, pengalaman inderaan. Yang kelima, relevansi. Yang keenam, nilai kenikmatan. Yang ketujuh, aktualisasi. Adapun syarat apresiatornya, yang pertama yaitu memiliki minat ataupun motivasi internal. Yang kedua, memiliki kepekaan imajinasi. Yang ketiga, menguasai kode sastra. Yang keempat, melibatkan unsur batin. Yang kelima, memiliki daya empati. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2 mengenai kajian puisi dan apresiasi puisi. Terima kasih untuk Ibu Sangat Jinikan Hapsari. Terima kasih untuk teman-teman expert yang sudah menyimak. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.